Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, dulu balik ke zaman saya kuliah gitu ya. Saya tuh suka banget kalau misalnya ada dosen saya yang nyeritain isi tentang satu buku gitu. Dan kalau kalian lihat buku ini judulnya adalah Start with Why atau mulai dari kenapa gitu, atau mulai dari mengapa. Buku ini aslinya buku luar, cuman karena bestseller banget, akhirnya ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Dan buku ini sekarang sudah ada bahkan di Gramedia ya. Bukan cuma buku ini, bahkan buku kelanjutannya. Jadi buku pertamanya adalah Start with Why, yang kedua adalah Find Your Why. Jadi temukan kenapanya gitu. Ini nama pengarang bukunya, namanya Simon Sinek, dan kalian bisa nonton YouTube-nya dia gitu ya, dengan masukin kata kunci namanya. Orang ini ngomong tuh enak banget gitu ya. Jadi kalian bisa belajar banyak deh ya tentang Simon Sinek. Dan jadi hari ini saya sedikit mau review tentang buku ini yang memang relate dengan dunia pemasaran gitu ya, dengan dunia menjual dan lain sebagainya. Nah, kemarin atau di pertemuan sebelumnya kita pernah ngebahas tentang pentingnya branding gitu ya. Bahkan kita mengajukan pertanyaan, barang-barang tuh hari ini tidak dijual, tapi barang-barang tuh dibeli gitu. Nah, dua konsep ini kan sebetulnya adalah konsep yang mempertentangkan antara branding dan juga selling gitu. Jadi orang selalu bilang, mendingan gue jualan, selling, atau mendingan gue bikin brand terhadap satu barang gitu ya. Sehingga ada quote yang mengatakan demikian, teman-teman, today most product and services are bought not sold gitu ya. Jadi barang sama jasa hari ini itu dibeli bukan dijual gitu. Dan orang selalu bilang bahwa selling is sinking. Jadi selling itu sekarang udah mulai menurun lah ya. Slowly but surely udah mulai menurun. Nah, saya coba memberikan detailnya gitu teman-teman. Apa sih sebetulnya perbedaan antara selling dan juga branding? Karena kemarin kita udah ngebahas tentang branding. Bahwa kalau mau bisnis sustain, katanya bisnisnya itu harus bangunnya brand, bukan cuma jualan. Dan kita juga udah sama-sama tahu brand itu apa gitu ya. Nah, secara konsep selling gitu ya, orang nyebutnya sebagai conventional marketing gitu ya. Jadi conventional marketing itu basicnya adalah jualan atau selling. Sedangkan marketing yang baru itu base-nya adalah menggunakan branding. Oke, jadi ada mantranya nih. Jadi kalau untuk selling, mantranya adalah nothing happen until somebody sell something. Jadi nggak bakal terjadi sesuatu sampai ada orang yang beli barang lo gitu ya. Jadi kalau ibaratnya kita kerja di perusahaan tuh, kalau kata bos kita, nggak usah banyak ngomong deh, yang penting cuan nggak, laku nggak tuh barang gitu ya. Sedangkan di new marketing concept, dia selalu bilang bahwa nothing happen until somebody brand something gitu. Jadi nggak akan terjadi sesuatu, bisnis itu nggak akan sustain kalau dia tidak di branding, kalau sesuatu itu tidak di branding. Jadi ciri dari brand sukses adalah brand itu dipakai menjadi sebuah nama. Contoh kalau kayak kita nyari nyari sesuatu, googling aja, atau kita mau minum mineral water, beli Aqua bisa nggak gitu ya. Atau kalau perempuan mau cari pembalut, nyarinya Softtek gitu ya. Nyari Loron, nyarinya Rexona. Jadi until your product become a brand dan jadi nama, itu adalah sebuah keberhasilan. Nah, by definition atau secara pengertian, selling itu adalah a profession and as a function. Jadi dia adalah sebuah profesi dan juga sebuah fungsi gitu. Sedangkan brand adalah dia selalu percaya adalah marketing is a brand building. Jadi marketing itu adalah tentang bagaimana membangun sebuah brand ya. Dan antara marketing dan branding adalah dua konsep yang nggak bisa saling dipisahkan gitu ya. Jadi orang branding selalu bilang bahwa marketing department itu adalah branding department. Nah, jadi yang keempatnya secara time period, selling tuh biasanya bicara jangka pendek, sedangkan branding bicara jangka panjang. Oke, ini sekedar gambaran, tapi saya tuh termasuk orang yang percaya gini. Saya percaya bahwa branding itu dibangunnya dalam jangka panjang dan untuk kepentingan jangka panjang. Tapi kalau kita cuma ngomongin branding, tapi barang kita nggak laku-laku, gitu ya. Jadi nggak akan pernah ada branding kalau di dalam jangka pendeknya atau short termnya kita nggak berhasil jualan barang gitu.
Sesuatu menjadi branding karena sesuatu itu dibeli, dikonsumsi berulang-ulang, dan mereka puas. Sehingga mereka loyal. Jadilah sebuah brand. Nah, pertanyaannya adalah kalau mereka nggak berhasil dijual, ya, maka mereka nggak pernah akan bisa jadi brand. Jadi saya termasuk orang yang percaya, without selling, branding tuh nggak bakal ada gitu loh. Jadi tetap harus selling dulu, baru brandingnya dapat. Nah, untuk itu kita bahas bukunya Simon Sinek yang bicara tentang Start with Why. Jadi dalam Start with Why ini, nah ini ada quote bagus sih dari Simon Sinek. Dia mengatakan gini, people buy why you do, people don't buy what you do. Jadi katanya orang itu beli sesuatu ya karena kamu melakukan itu. Bukan orang tuh beli sesuatu karena kamu melakukan itu. Jadi gini, orang beli barang dari kamu karena dia percaya akan sesuatu yang kamu percayain. Bukan karena apa yang kamu lakukan. Jadi singkat cerita ya, bisa dibilang kurang lebih seperti itu. Contohnya gini, kalau ada orang hari ini jualan, ya, jualan atau dia minta bantuan untuk korban bencana alam. Dia bantu kamu tuh bukan karena profesi kamu sebagai itu, tapi dia bantu kamu karena ada cerita besarnya di balik itu semua, ada narasinya, ya. Misalnya itu tadi kasusnya karena ada bencana gitu. Jadi banyak orang ya yang beli barang, dan apalagi ini barang yang mahal tuh karena dia yakin sama yang jualnya gitu. Karena dia percaya sama yang diyakini oleh penjualnya. Yuk, untuk tahu lebih banyak kita nanti masuk ke slide berikutnya. Jadi Simon Sinek bilang bahwa the goal is deal business with people who believe what you believe. Jadi tujuan dari kita berbisnis, tujuan dari kita berjualan, tujuan dari kita ngelakuin barang adalah kita membuat orang percaya apa yang kita percaya. Jadi orang tuh beli karena dia percaya apa yang kita percaya. Ya, ini mungkin kalau jualannya barang-barang nggak mahal, barang-barang yang sehari-hari kita pakai, mungkin kita nggak mikirin gitu. Tapi kalau orang udah beli sesuatu yang harganya mahal, contoh ya, kayak misalnya venture capital mau menginvestasikan dananya ke startup, itu dia harus benar-benar they believe what you believe. Karena di dalam startup itu sebetulnya bisa dibilang startup tuh asetnya kecil. Startup tuh punya aset apa sih? Bisa-bisa jangan-jangan nggak punya aset. Tapi yang dia punya adalah sistem. Ya, yang dia punya adalah future value. Yang dia punya adalah nilai masa depannya. Gitu. Nah, nilai masa depannya inilah yang benar-benar dianggap atau divaluasi sama dia. Wah, ini akan jadi gede banget gitu. Jadi kalau dilihat, kok bisa sih Gojek jadi mahal banget, Tokopedia jadi mahal? Bukan karena aset yang dia punya. Mungkin dia juga nggak punya gedung segala macam. Tapi dia si orang yang menanam ini, yang mau belinya, yang venture capitalnya, dia selalu percaya bahwa, wah gila, ini jumlah customer-nya terus tambah. Jumlah traffic-nya orang yang download makin banyak. Jumlah transaksinya makin raksasa. Jadi yang dia lihat adalah ke depannya. Yang dia lihat adalah nantinya gimana. Gitu loh, prediksinya. Nah ini yang disebut sama Simon Sinek adalah orang untuk deal bisnis biasanya dia harus percaya apa yang kamu percayai. Oke. Inilah golden circle-nya Simon Sinek ya, yang bicaranya dari why, how, kemudian what. Jadi dia ini adalah orang yang selalu bilang bahwa kalau lu jualan, lu harus mulainya dari temukan why-nya, temuin kenapanya, bukan dari apanya yang dijual. Nah ini akan beda banget nih ya. Jadi kalau kamu jual sesuatu barang, let's say kamu jualan gorengan, tapi kebetulan gorengan ini terbuat dari tepung yang gluten free, jadi bagus untuk orang autoimun misalnya gitu ya. Orang itu nggak ngelihat gorengannya karena gorengannya itu bisa jadi ya udahlah murah lah gitu, berapa sih 2.000, paling mahal 5.000 perak, udah mahal banget gorengan 5.000 perak gitu ya, atau 10.000 udah super mahal gitu. Tapi yang dia lihat adalah kita ngejual barang ini, kita ngejual gorengan ini yang notabene pakai tepungnya gluten free adalah untuk ngebuat orang sehat. Adalah untuk ngebuat orang yang punya sakit ini dia nggak makin parah. Jadi disentuhnya adalah why-nya.
Dan ini adalah game terbesar kita dalam jualan, teman-teman, untuk menemukan why-nya. Ya, untuk menemukan why-nya. Oke, kita mulai dulu dari lapisan yang paling luar, itu namanya what. Ya, jadi people know what they do. Jadi kebanyakan orang tuh tahu deh, lu jualan apa? Gue jualan risol. Lu jualan apa? Nasi uduk. Jualan apa? Bubur ayam. Semua orang tahu apa yang mereka lakukan. Semua orang. Bisa dibilang 100% mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Nah, begitu dia beranjak ke lapisan kedua, how, few know how they do it. Jadi cuman sebagian, few kan berarti cuman sebagian yang tahu ya bagaimana atau bagaimana ini penting. Bagaimana melakukan ini? Cuman sebagian orang yang tahu. Jadi kalau pertanyaannya apa, banyak yang tahu. Tapi kalau pertanyaannya how, gimana gitu, udah mulai dikit tuh. Yang tadinya 100% mungkin jadi berkurang. Mungkin 50%-nya, mungkin 70%-nya, mungkin di bawah 50%. Nah, kalau kita berangkat lagi ke lapisan paling atas, why, itu bukan cuma view, tapi little know why they do what they do. Percaya nggak? Jadi hanya sedikit orang yang tahu kenapa mereka atau alasan apa yang membuat mereka melakukan ini. Contoh sederhananya gini, kalau kalian kuliah, di kelas ini mungkin ada beberapa orang, tapi boleh jadi niatnya, why-nya, kenapanya di dalam diri untuk berangkat sekolah, atau untuk ikutan acara Zoom, gitu ya, atau untuk ikutan kelas online, itu niatnya beda-beda. Karena why-nya beda. Ada yang ngikutin ini karena untuk nilai, ada yang ngikutin ini karena pengen dapat wawasan yang baru, ada yang ngikut ini karena terpaksa, karena absen misalnya. Jadi why-nya beda banget. Nah, karena why-nya beda, nggak semua orang tahu why-nya. Nah, itu dia ngejelasin, teman-teman, kenapa ada sales marketing yang bisa jualan barang tuh laku banget. Jadi begitu dia ngomong tuh kayaknya ngomongnya dari hati dan sampai ke hati gitu. Tapi ada juga yang ngomong kok kayaknya ya inilah cuman kayak ngomongin fitur-fitur aja gitu. Iya Pak, ini BMW 7 Series ini lapisan kulitnya begini. Dia bicaranya tentang what-nya. Dia nggak bicara tentang Pak, kalau Anda pakai BMW maka akan dapat 2 kesan, yaitu kesan prestisnya gitu ya, dan juga kesan mapannya. Prestis, mapan, mahal. Dan juga ingat BMW selalu identik dengan sesuatu yang sporty. Nah, jadi dia ngejelasin why-nya. Dan untuk nemuin why-nya itu harus dipikirin banget. Gitu. Jadi harus ketemu gitu. Dan nanti seiring perjalanan kalian gitu ya dalam berkarir, setelah kampus mungkin nanti masuk dunia profesional, kalian juga akan menyadari bahwa semakin tinggi kalian berbicara sama orang, gitu ya, dan semakin tinggi jabatan mereka, saya merasa bahwa di posisi-posisi tinggi itu yang orang-orang kita perlu ajak ngomong, mereka nggak lagi bicara hal-hal yang sifatnya sangat teknikal gitu. Atau karena kenapa? Karena semua teknikal udah dihandle sama anak buahnya. Tapi kadang-kadang kita bisa ngasih ide ke dia dan itu menggerakkan dia begitu why-nya kena. Begitu kita bisa ngelihat apa yang dia lihat, begitu dia tahu kita percaya apa yang dia percaya. Mungkin sebagian belum langsung bisa mencerna ini dengan baik, tapi coba nanti diingat-ingat gitu teman-teman. Jadi mungkin ada orang yang ngejelasin sesuatunya ribet gitu ya. Wah kayaknya tinggi banget, tapi kok nggak nyampe gitu. Tapi mungkin ada juga nanti profesor yang ngomongnya nggak terlalu teoritis mungkin, tapi beberapa dia tahu why-nya. Jadi penting dalam komunikasi, dalam selling untuk bisa menemukan why-nya kepada customer-nya. Oke, ini penjabaran lebih lanjut teman-teman. Masih sama, why, how, what. Jadi kita bergeraknya dari lapisan paling dalam ya gitu ya. Lihat deh, why itu bicara tentang apa? Dia bicara tentang purpose, belief, mission, reason for exist, sesuatu di luar profit gitu. Nggak melulu tentang uang, gitu. Nggak melulu tentang uang. Ya beberapa hari lalu kan kita ngadain webinar, ngundang Medco ya, Medco Foundation, dan salah satu yang bicara adalah direkturnya Medco Foundation, which is adalah generasi keduanya dari keluarganya Arifin Manigoro gitu. Mereka bikin foundation murni untuk charity.
Karena nggak semua orang selalu ngomongnya profit, profit, profit. Lihat tren hari ini. Tren hari ini adalah tren bisnis yang dibangun di bawahnya itu adalah yang menjadi baseline-nya adalah charity. Yang menjadi baseline-nya adalah untuk ngatasin masalah sosial, untuk mengatasi masalah semua orang. Begitu bisnis dibangun di atas fondasi yang model begini, maka bisnis itu akan robust. Pasti dia akan dapat duit nggak? Pasti duit akan nyusul dengan sendirinya. Makanya hari ini mulai banyak ya kegiatan orang yang namanya social empowering. Ya. Dia ngelatih orang-orang yang tadi nggak sekolah jadi sekolah. Orang-orang nggak punya air dibantuin jadi air. Akhirnya lama-lama orang-orang itu merasa mereka punya ikatan dengan corporate itu dan mereka mau bekerja seakan-akan itu adalah perusahaan mereka sendiri. Pada akhirnya perusahaan akan dapat itu. Makanya makin banyak istilah sekarang socialpreneur. Socialpreneur memang ini profit, ini socialpreneur maybe something in between gitu. Mungkin profitnya nggak segitu-gitu gede, tapi mereka gain something dari situ. Gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang bisa nemuin why-nya, suatu tujuan, purpose, belief, sesuatu yang dipercaya, diyakini, gitu ya, sebuah misi, sebuah alasan kenapa kita ada di sini bareng, sesuatu yang mungkin nggak selalu relate dengan uang. Itu why. Kemudian how adalah bicara tentang value proposition. Value proposition itu bahasa mudahnya adalah nilai unik ya. Kita belajar berkali-kali tentang value proposition, yaitu mungkin dari sisi quality-nya, mungkin dari sisi service-nya, dari sisi harganya gitu ya. Atau how itu adalah bicara tentang sesuatu yang membedakan, diferensiator. Jadi why itu adalah sesuatu yang membedakan atau menjelaskan suatu proses. Ya, sedangkan what adalah the actual apps-nya atau sesuatu yang nyatanya, yang tangible, yang kelihatan gitu, produknya, fiturnya atau bendanya. Oke. Jadi bisa kita simpulin kalau bicara what tuh bicaranya dangkal lah, bendanya apa sih, fiturnya apa sih gitu ya. Tapi kalau bicara how, udah bicara tentang sesuatu yang membedakan antara barang kita sama barang yang lain. Levelnya udah lebih tinggi lagi how. Tapi kalau udah why, itu nyangkutnya udah lebih ke langit lagi. Bukan cuma sesuatu yang beda, tapi nanti bicaranya adalah kalau barang ini laku banyak, manfaatnya apa ya buat orang-orang? Kalau semua orang minum boba atau semua orang minum gula, ini lama-lama semua orang jadi diabetes nggak? Gitu ya. Mungkin why-nya suatu saat nggak ketemu, tapi harus bisa ketemu why-nya apa gitu. Atau ada orang yang hari ini jualannya gado-gado, di mana dia meyakini kalau dia jual gado-gado, semua orang akan lebih sehat karena mulai mengkonsumsi sayuran gitu. Lebih-lebih sayurannya organik. Jadi dia melihat bahwa ada sesuatu di luar dari cuman gado-gado, yaitu bumbu kacang dicampur sayur dan lainnya, atau bumbu gado-gado yang enak apa enggak, tapi ada sesuatu yang dia yakin di atas itu. Itu why-nya. Dan kalau kita udah bisa nyentuh itu akan gampang nyentuh di bawahnya. Karena ada beberapa orang yang udah nyampe di why, harus disentuhnya di why-nya gitu. Nggak bisa cuma disentuh di luarnya lagi. Begitu ya, teman-teman ya. Oke. Ini analoginya lagi teman-teman. Jadi dulu itu pendekatannya dari luar ke dalam ya, outside in. Jadi pendekatannya dari what, how, why. Ini adalah gaya-gaya yang dipakai sama ordinary people atau kebanyakan orang, selalu menjelaskannya dari situ. Ya. Dan teknik pendekatan ini adalah teknik yang paling sering kita pakai untuk berkomunikasi. Misalnya kalau kita jualan mobil, Pak, mobil ini cc-nya sekian, fiturnya sekian. Kita langsung ngomongnya itu langsung benda, berarti ngomongnya what. Tapi kalau kita ngomong, Pak, kalau Bapak beli Lamborghini, kalau Bapak beli Ferrari, kalau Bapak beli whatever, mobil apapun gitu. Misalnya kalau Bapak beli Rubicon gitu ya. Bapak tuh akan dapat sesuatu yang kesannya sporty, sesuatu yang laki banget. Wah, bicaranya udah why. Bicaranya udah dalam tuh, deep. Tapi kalau bicaranya cc dan lain sebagainya, nah, itu masih what. Oke? Okay. Dan kebanyakan orang komunikasinya masih dari what gitu loh. Oke. Okay. Dan how almost marketing or sales done. Jadi kebanyakan sales dan marketing memang melakukannya dari bawah, teman-teman, dari what, how, dan why. Nah, pendekatan ini kalau dijalanin, dia bisa jualan. Kalau dia disuruh jualan komputer, maka dia jualannya akan begini. Hey, gue lagi punya komputer bagus nih. Ya, we made a great computer gitu ya. Dan desainnya keren gitu. Berarti bicaranya komputer bagus, desainnya keren. Bicaranya what. Kemudian ini komputer
Bukan cuma desainnya bagus, tapi kalau digunain simple dan user friendly. Nah, berarti bicaranya tentang how-nya. Kemudian kita selalu ujung-ujungnya sales akan ngomong, gimana Pak, mau beli nggak Pak? Atau Pak, ini Samsung punya keluaran baru nih Pak. Wah, modelnya gini-gini Pak, mau beli nggak Pak? Nah, itu adalah pendekatan paling standar orang dalam jualan. Padahal pendekatan yang benar jatuhnya harusnya nggak begitu. Gitu. Nah, ini pendekatan yang kedua, teman-teman ya. Pendekatan sorry. Ini juga masih pendekatan yang sama, tapi contohnya mobil. Ya, dia ngasih tahu nih, ini tahun 2021 nih, ini ada keluaran mobil baru misalnya. This is new car. Dan biasanya kalau orang jualan mobil, dia nawarin mobil di awal tahun 2021, biasanya harganya murah karena mobil yang diproduksi 2020, bukan mobil 2021 gitu. Jadi walaupun kamu beli 2021, sebenarnya mobil itu adanya tahun 2020, jadi harganya murah gitu ya. Terus kamu kasih tahu, wah mesinnya keren, joknya kulit, gitu. Mau beli nggak? Gitu. Lagi-lagi kan, kamu ringing the bell kan, berasa dong ini sama bahwa dia jelasin fiturnya dulu, baru dia jelasin segala macam, ujung-ujungnya lo mau beli nggak? Gitu ya. Inilah pendekatan yang conventional way. Nah, Simon Sinek bilang, we say what we do, jadi kita bilang apa yang kita lakukan, we say how we better, dan kita kasih tahu bagaimana kita bisa lebih baik, dan kita berharap terjadinya deal. Dan orang itu akhirnya ngebeli, ya, do the purchase. Jadi apa sih kesimpulan dari yang tadi saya jelasin dari metode sebelumnya? Metode dari luar ke dalam atau outside in, yang mulai dari what, how, dan juga why, itu adalah metode yang kita ngasih tahu, kita ngapain, dan bagaimana produk kita bisa lebih baik, kan gitu. Dan berharap terjadi pembelian. Oke, itu caranya. Sedangkan ada metode yang Simon Sinek yakini, yang itu namanya start with why. Pendekatannya beda. Kita nyebutnya pendekatan dari dalam keluar atau inside out. Kalau outside in adalah pendekatan ordinary people, maka pendekatan inside out adalah pendekatan inspired people. Bagaimana menginspirasi orang, gitu ya, atau menginspired people. Ini yang dipakai, teman-teman. Ini contohnya. Contohnya adalah nanti kalau kalian nonton, karena Steve Jobs udah meninggal, kalian bisa ketik nama Steve Jobs, tonton bagaimana dia nge-launching iPhone, bagaimana dia nge-launching iPad, gitu ya, dan bagaimana dia nge-launching, kayaknya Mac juga sama deh, MacBook juga sama. Ya, jadi intinya dia selalu, jadi kalau si Steve Jobs itu nge-launching, videonya ada sih di YouTube. Dia jalan di panggung gitu ya, nggak pakai teks, dan dia berusaha ngebawa orang-orang untuk punya pikiran sama kayak dia. Jadi dia masuknya selalu dari why. Dia selalu bilang gini, everything we do, we believe challenging the status quo. Wah, ini kalimatnya very deep gitu ya, simple tapi ngena. Jadi dia bilang, apapun yang kita lakukan, kita tuh selalu percaya, kita tuh selalu menantang yang namanya status quo. Status quo itu adalah sesuatu yang gitu-gitu aja deh, pokoknya nggak banyak berubah gitu ya. We believe in thinking differently. Kita percaya sama sesuatu cara berpikir yang berbeda. Lihat tuh, lihat cara dia ngomong, pahami diksinya, cara dia ngambil angle. Dia selalu bilang bahwa apapun yang saya lakukan, saya selalu menantang sesuatu yang status quo. Dan saya selalu percaya untuk berpikir yang berbeda. Lihat pembukaannya langsung why. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dia turun ke how-nya. The way we challenge the status quo, cara kita menantang status quo, our product beautifully designed. Produk kita didesainnya dengan cantik dan simple to use atau user friendly. Just happen when we make a great computer. Jadi dia bilang, dan cuma terjadi kalau kita ngebuat komputer yang keren. Mau beli satu nggak? Wanna buy one? Nah, jadi kalian bisa lihat dia cerita tentang kita tuh harus challenge status quo loh. Kita tuh harus mikir beda loh, gitu ya. Baru ceritain komputernya begini loh, gitu ya. Dan terakhir adalah baru ceritain ini bisa kita lakukan kalau kita punya komputer yang keren. Jadi pasti teman-teman ngerasa, oh iya ini lebih terinspirasi, totally different gitu ya. Jadi
kesimpulannya di di pertemuan daring kita, saya cuma mau bilang bahwa begitu kita ngubah urutan, maka hasilnya akan beda banget. Tapi masalahnya begitu kita ngubah urutan, berarti kita akan mulai dari sesuatu yang paling tinggi, paling dalam, why, dan itu dibutuhkan jam terbang, dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan intuisi untuk bisa tahu apa yang orang ini yakini dan percaya gitu. Tapi saya mau kasih tips yang terakhir buat teman-teman. Start with why ini, begitu kita masuk ke kolom why, kita akan mudah dapetin why kalau kita meyakini nilai-nilai kebaikan. Serius. Jadi kayak kita mau nawarin orang untuk sekolah, ya, ada nilai-nilai pendidikan di dalamnya gitu. Kayak kita mau nawarin satu barang, ada nilai kebaikan di barang ini gitu. Ya, jadi selama kamu jujur, selama kamu yakin banget bahwa barang ini punya kebaikan di dalam jangka panjang, kamu akan mudah nemuin why-nya. Karena banyak orang di luar sana yang bisa beli barang kamu, bisa beli jasa kamu, bahkan berkali-kali lipat. Masalahnya bukan uangnya, tapi masalahnya dia percaya nggak sama yang kamu yakini gitu. Dia teriyakini nggak dengan nilai yang kamu punya. Jadi akhir kata saya mau bilang remember why you started with why ya. Remember you started why. Harus ujung-ujungnya atau diawali dengan why. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau bawain 2 topik. Itu topik pertama. Nanti kita ngobrol lagi di topik kedua. Yang kedua juga mudah-mudahan nggak seberat yang tadi sih. Kira-kira ada yang mau komentar dulu nggak? Atau kalian mau discuss misalnya, Pak, nggak benar tuh atau gimana? Nggak apa-apa. Kita kan bebas ya untuk saling diskusi segala macam. Mangga, saya kasih kesempatan buat teman-teman semua. Boleh, Pak. Boleh, silakan, Malik. Selling itu jangka pendek, Pak ya? Iya, kalau saya bilang selling itu jangka pendek. Karena kan tadi mantranya begitu. Nothing happen until somebody sell something. Jadi nggak akan terjadi sesuatu sampai lu menjual sesuatu. Gitu. Jadi kalau brand tuh jangka panjang, selling tuh jangka pendek. Tapi brand tanpa selling buat saya nggak mungkin sih. Pasti awalnya, jadi gini, kalau diingat-ingat, banyak banget brand-brand yang keren sekarang, ya awalnya karena laku. Ya kan? Kayak sepatu Jordan, kenapa sih brandnya bisa gila? Ya dulunya sellingnya gila. Gitu kan? Gitu. Jadi brand itu kan lahir karena sesuatu yang konsisten. Ingat ya materi saya sebelumnya. Sesuatu yang orang lain persepsikan, sesuatu yang lahir karena janji-janji yang ditepati gitu loh. Gitu. Itulah yang namanya brand kan. Tapi itu semua nggak akan terwujud kan kalau tuh barang nggak pernah nyampe di konsumen gitu loh. Gitu, Lik. Jawaban saya untuk selling. Jadi selling is really short term sih. Karena apa yang saya alami adalah saya mulai jarang jual barang sih, jualnya jasa gitu ya. Jadi gini, misalnya di beberapa kesempatan saya dipercaya untuk jadi narasumber gitu ya. Boleh jadi sebetulnya untuk bidang tertentu harusnya bukan saya yang dipanggil tapi orang lain. Tapi karena dia percaya selama kita dipanggil kemudian kita deliver sesuatu yang mungkin buat dia berguna, itu akan jadi brand sendiri. Oh ya udah deh daripada ini gitu ya. Atau misalnya aduh urusan desain udah deh gue percayain aja sama Malik. Padahal kalau kita bicara desain, macam-macam. Ada orang yang jago desainnya memang untuk ngedesain flyer. Ada orang yang jagonya untuk editing video. Saya punya teman yang jago bikin flyer segala macam, tapi nggak jago editing video. Saya juga punya teman yang sebaliknya jago editing video belum tentu ini. Tapi karena dia udah di brand bahwa oh si Malik mah udahlah kerja sama dia udah pasti kelar lah semuanya mah, apalagi urusan desain. Kamu mendadak punya brand desain gitu loh. Padahal belum tentu kamu bisa melakukan itu. Misalnya tiba-tiba, Lik, bisa nggak lu jadi content creator untuk Instagram gue gitu ya? Padahal lebih gila lagi, content creator bukan cuma bicara editing video sama gambar, tapi harus bisa bikin copywriting yang keren, kata-katanya bagus gitu. Itu kan another thing ya, Lik ya. Nah jadi selling itu short term, tapi brand itu adalah another thing gitu. Makanya
semakin kita punya brand, baik itu nanti di diri sendiri menjadi personal branding atau di barang menjadi branding gitu ya. Saya selalu percaya kalau udah sampai di titik brand, maka rezeki yang akan nyari kita gitu loh, bukan kita yang nyari rezeki. Nah, tapi untuk sampai rezeki nyari kita, kitanya harus berkarya supaya orang tahu kita siapa. Gitu Lik jawaban saya. Cukup Lik ya? Oh ya udah ya Boleh? Pak. Nggak apa-apa. Gimana? Sok. Kalau dari Google saya lihat selling tuh contohnya kan Alfamart, Pak. Terus kenapa disebut jangka pendek ya Pak? Padahal kan kita sering gitu ke Alfamart, malah kadang bulanan gitu belanja segala macam. Oke, good. Alfamart itu, yuk kita ngomongin sejarahnya dulu ya. Saya tuh inget balik ke dulu, nih kalian kan lahirnya tahun 2000-an ya, 2000 something ya. Saya tuh inget di tahun 90-an, jadi belum sampai 2000 tuh kepalanya masih 90-an, 90 berapa gitu. Itu ada nama Indomart. Dulu Indomart belum segila sekarang. Kalau sekarang, satu Alfamart dan satu Indomart itu bisa membunuh 4 warung kelontong. Ya, satu Alfamart atau Indomart tuh bisa membunuh 4 warung kelontong. Itu beritanya dari koran mana ya, saya lupa. Nah, tadi kalau bicara Alfamart dan Indomart, mereka itu selling, awal-awal mereka selling. Tapi tanpa kamu sadari, Alfamart sekarang sudah menjadi sebuah branding loh. Alfamart dan Indomart tuh sebuah branding. Branding apa tuh? Pokoknya kalau cuma beli kebutuhan harian dikit-dikit mah, beli aja lah di Alfamart, Indomart. Harganya standar. Pokoknya kalau lagi jalan kemana-mana, aus, mau beli minuman, mampir aja Alfamart. Mau rokok, Alfamart. Mau ke toilet, masuk aja Alfamart. Alfamart adalah orang-orang yang dibajak dari Indomaret. Jadi orang-orang Indomaret tuh bedol desa masuk ke Alfamart, bikin sesuatu yang baru lagi. Jadi menurut saya, kenapa dia selling? Oh enggak, Alfamart hari ini udah bukan cuma menjadi selling, bos. Tapi Alfamart udah menjadi sebuah brand hari ini. Jadi sekarang gini deh, kalau kita ke daerah, kita nggak tahu daerahnya dimanapun. Lama-lama kita mikir gini, ya udah deh daripada saya belanja ke warung kelontong beli aqua air mineral gitu, tiba-tiba 10.000 gitu, atau di abang-abang tiba-tiba 5.000, mendingan Alfamart aja deh, udah jelas 3.000, masih bersih nggak kepanasan, benar nggak? Itu udah menjadi sebuah brand, konsistensi dari harga dan juga kualitas. Jadi kalau mereka udah bener-bener brand, jadi lu kalau ngelihat warna, jangan kan gitu deh. Kalau ngomong branding nanti lebih dalam lagi. Ada yang namanya color atau warna ya. Lu ngelihat warna merah sama putih aja, ada kombinasi birunya dikit, lu langsung tahu tuh warna Alfamart. Atau warna biru, ada kuningnya gitu ya. Lu tahu itu Indomart. Biru merah, oh Indomart nih. Gitu. Atau lu ngelihat logo lebahnya aja, oh ini Alfamart, gitu kan. Jadi itu udah jadi brand tanpa kita sadari, bos. Gitu. Ya. Jadi kenapa dia lama, dia udah nggak selling lagi, dia udah branding itu. Gitu, Mas Malik ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Sama-sama, Bos Malik. Ada lagi selain Mas Malik? Silakan. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya masih boleh lanjut nggak, teman-teman? Sekali lagi. Bisa? Boleh, Pak. Boleh Pak, ya. boleh. Ya udah. Pak. Yang penting jangan pada ketiduran aja ya. Mudah-mudahan 2:30 kita kelar gitu ya. Kalian masih bisa break dulu gitu. Sip. Kita lanjut. Saya stop share screen dulu deh. Oh, ini masih recording ya? Waduh, parah nih. Masih recording kepanjangan. Saya stop dulu deh. Stop.